Halo sahabat Excel, di video kali ini saya akan membuat sebuah aplikasi yang digunakan untuk belajar anak-anak kita ya, anak-anak yang masih SD terutama. Saya akan membuat aplikasi perkalian. Oke, kita akan buat saja. Pertama kita siapkan dulu sebuah template-nya ya, kita blok aja, segini aja cukup lah. Dari A1 sampai J15 kita kasih warna hijau misalnya. Oke. Nah, kita buang aja area-area yang lain, kita blok kolomnya, kemudian hide. Oke. Ini juga kita buang dari 16 ke bawah, klik hide. Oke. Oh, hanya ketinggalan. Kita kasih warna juga. Nah, oke. Kemudian kita siapkan judulnya ya. Judul aplikasi kita merge aplikasi untuk anak SD, aplikasi perkalian gitu ya, aplikasi perkalian untuk anak SD. Oke, kita besarkan, lalu kita siapkan area untuk pembelajarannya ya. Oke, kita akan buat di B6, kemudian ini kita bikin ini ya, kemudian ini kali, nanti sini kita copy ke D6, kemudian ke F6, kita kasih tanda sama dengan oke, kita nanti akan buat seperti ini. Kita tengahkan, coba kita cek dulu, 2, 3, ini nanti hasilnya 6. Oke, hurufnya fontnya kita gedekan ya, kita buat font ini, kemudian besarnya font kita besarkan. Oke, cukup, kita lebarkan biar agak lebar. Oke, kita bikin seperti ini ya teman-teman ya. Oke, kemudian berikutnya kita buat sebuah button ya. Kita biasa pakai ini aja. Oke, kita kasih nama cek. Jadi nanti button ini berguna untuk mengecek apakah jawabannya benar apa salah, seperti itu. Oke, pilih mana ya, cek ini aja hijau, hijau lagi, oranye ya. Oke, kita tengahkan, kita rename sheetnya menjadi aplikasi, kemudian kita tambahkan sheet untuk kunci. Jadi ini untuk menyimpan kunci jawaban, kita taruh aja di B5 misalnya ya, kunci .2. Nah, kita taruh di C5 untuk jawabannya, kita atur aja agar besar juga. Oke, geser. Oke, nah kita taruh kuncinya sama dengan kita hasilkan dari perkalian ini ya, 2 bintang atau kali ini 3, enter. Nah, hasilnya 6. Oke, seperti itu ya. Nah, kemudian kita modif untuk cek ini, kita bikin makronya. Kita buka aplikasi VBA nya, Visual Basic dari developer. Oke, kemudian kita buat modul ini, kita bikin subject, enter. Oke, nah kemudian apa fungsi subject ini, yaitu untuk mengecek apakah jawabannya sesuai dengan kunci apa enggak. Nanti jawaban di sini tuh akan diinput oleh anak-anak kita, kemudian akan dicek apakah sama enggak di sini hasilnya. Kalau sama berarti jawabannya benar. Maka kita perlu if, jika ya, if cell, ya kan, cell seberapa ini, 6,6, F ya, F6, 6 kan F itu 6 ya, 6,6 titik value sama dengan
di sheet kunci tadi ya, kunci kurung tutup sales berapa tadi ya, lupa. Oke, sales 5,3 C5 ya, sales 5,3 value juga. Nah, jadi kalau misalkan sama, then oke. Kalau sama apa? Akan menampilkan pesan MX box jawaban kamu benar. Ya. Oke. Pesannya bisa diganti macam-macam ya, bisa selamat nilai kamu benar, nilai kamu bagus gitu, atau dan lain-lainnya. Oke, kemudian ini kita bikin B informasi. Oke. Kemudian kalau salah apa? Kalau salah else. Kalau salah message-nya apa? Message-nya kamu salah. Gitu ya, kamu salah. Oke. Ini jangan VB informasi, kita ganti biar agak ini ya, VB kritikal, jadi akan bunyi ting gitu kalau salah. Kemudian and if. Oke, kemudian kita kasih ini sales, bentar, jadi biar ke sini lagi, sales 6,6 select. Oke, kita coba ya. Selesai untuk formulanya seperti ini, sangat gampang sekali, tidak banyak. Kita coba cek, kita hubungkan dulu untuk tombolnya, cek. Oke, kita cek. Oke, jawaban kamu benar. Kalau misalkan salah, kita ganti 5 misalnya, cek. Oke, jawaban kamu salah. 6, coba lagi, jawaban kamu benar. Oke, udah sesuai. Nah, sekarang kita buat acak ya untuk angka yang pertanyaannya ini. Jadi sel B6 sama sel D6 ini gimana supaya kita acak? Maka kita buat sebuah tombol lagi. Kita buat tombol lagi. Oke. Kali ini warna biru. Kita kasih nama apa? Acak. Acak soal. Oke, seperti ini. Jadi nanti tugasnya tombol ini nanti akan merunning makro mengacak soal. Kita bikin juga makronya sub acak. Nah, ini ada di baris berikutnya ya. Oke, saya perlu dua variabel ya. Saya definisikan dim A as integer dan dim B as integer. Jadi yang A ini saya akan buat untuk nilai batas bawah. Kemudian yang B ini nilai batas atas. Batas bawah batas atas apa? Untuk pengacakan. Jadi kita akan tentukan misalnya pengacakan untuk anak SD itu kan berkisar antara 1 sampai 9 ya, atau 1 sampai 10 gitu. Nah, nanti kita akan tentukan A sama dengan 1, kemudian B sama dengan 10. Ini bisa kita rubah-rubah ya. Kalau misalkan anaknya udah jago kelas 3 atau kelas 4 bisa ratusan atau ribuan barangkali. Seperti itu. Nah, kita sekarang tentukan yang mau diacak adalah sel 6,2 B6 ya. Ini ya, kita akan cek. Kita akan acak value sama dengan, nah ini untuk acaknya ya sintaknya seperti ini. Application titik work sheet function. Nah, ini kita pilih aja titik run between kurung buka A, B. Oke, gitu aja pengacakan untuk sales B6. Kemudian kita buat juga untuk sales D6 ya, yang belakangnya ya perkaliannya. Berarti 6,4 sama A sama B, dari A ke B juga. Kemudian jangan lupa ketika ngacak maka sales 6,6 ini juga akan terhapus ya.
Jadi sel 6,6 kita reset ya, sama dengan ini aja, kita kosongin artinya. Oke, kita buat juga sel 6 ini kita select. Jadi anak-anak langsung mempencet di sel yang aktif itu sel 6,6 atau sel jawaban. Oke, selesai. Kita coba dulu ya. Acak soal. Kita gabungkan dulu, kita masukin makro ke acak. Oke, kita lihat acak soal 1/9. Ini sudah ngacak ya. Kita kalau klik-klik terus ini akan ngacak sendiri keluarnya berapa, tapi berkisar antara 1 sampai 10. Oke, misalkan kita acak 10 kali 9 berapa? 90. Kita cek. Oke, jawaban benar. Masuk lagi 5 kali 4, misalnya salah jawabannya. 15. Cek. Oke, akan muncul kamu salah. Oke, selesai teman-teman. Nah, bisa juga nanti kalau misalkan buat aplikasinya biar anak nggak melihat kunci jawaban di sini, kita hide aja. Hide di sini. Oke, jadi dia nggak tahu kunci jawabannya seperti apa. Coba kita cek soal lagi. 2 kali 2, 4. Cek. Benar. Oke, selesai teman-teman. 10 menit selesai kita belajar untuk membuat aplikasi untuk anak kita. Terima kasih, salam sukses.